Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi ini adalah si Vivo V19 ya, baru aja rilis beberapa hari yang lalu. Jadi kalau tahun lalu Vivo menghadirkan seri V di Indonesia yaitu si V17 Pro, sekarang varian non Pro-nya hadir lagi ya. Harganya mulai dari 4,299 juta untuk yang varian storage 128 GB. Oke, jadi experience-ku terhadap smartphone ini ya relatif singkat ya, kurang lebih 2 harian dan ya tapi aku udah explore cukup banyak sih kemampuannya. Dan sebelum aku cerita lebih lanjut, please jangan lupa untuk subscribe dulu channelku dan hidupin lonceng notif channelku ya biar aku bisa terus bikin video-video crispy kayak gini. Terima kasih. Mulai dari isi boxnya dulu ya. Boxnya tuh kayak gini dan di dalamnya tentu ada smartphone-nya. Lalu ada kabel USB Type-C beserta chargernya. Ada buku-buku manual, SIM ejector, ada case bening kayak gini. Ini case-nya sedikit menonjol pada bagian kamera belakangnya ya. Nyaris flat sih, so agak melindungi tonjolan kameranya. Terus ada earphone ya. Mana tadi earphone-nya? Oh, di sana. Jadi untuk earphone bawaan ini aku rada unexpected ya. Kirain kualitasnya bakal ecek-ecek. Ternyata karakter audionya tuh tergolong enjoyable. Frekuensi high dan low-nya tuh cenderung balance ya. Ya walaupun detailnya agak sedikit kurang, tapi bass-nya tuh kagak malu-malu. Terus gripnya di kuping juga lumayan baik dan nyaman untuk dipakai lama-lama. Sekarang beralih ke sektor desain ya. Jadi Vivo V19 ini kagak mengusung yang jadi ciri khasnya yaitu pop-up camera. Ya kalau dulu kan pakai pop-up itu ya tahu ya secara motorized. Sekarang kameranya tuh ada di layarnya di pojok kanan atas sini. Istilah bekennya Ultra O Screen ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kayaknya nggak kelihatan ya karena saking kecilnya ini. Cuman titik kecil di pojok kanan atas. Ini kecil banget kayak upil ya. Ya menariknya tuh kamera di layarnya ini kecil banget. Kayaknya nih paling kecil yang pernah aku temuin ya. Sehingga area layarnya tuh jadi lebih maksimal dan menurutku tingkat durabilitasnya juga malah jadi lebih baik ya. Karena kagak ada sistem motorized yang perlu dikhawatirin tingkat daya tahannya seiring waktu. Kemudian proses face access juga menurutku malah jadi lebih cepat ya karena kan kamera depannya selalu nongol kelihatan. Pada kondisi remang-remang juga masih cukup gegas proses ngunlocknya. Namun aku prefer pakai screen touch ID aja karena menurutku lebih secure ya. Walaupun untuk ngunlocknya kudu sedikit digerakin dulu HP-nya agar indikator fingerprintnya muncul terlebih dahulu. Oh ya, fingerprint sensornya ini support 5 sidik jari dan kecepatan ngunlocknya termasuk cepat. Balik lagi ke layar ya, jadi layarnya ini 6,4 inch FHD+, pakai Super AMOLED, terus ada Gorilla Glass ya. Gorilla Glass berapa kagak disebutin. Yang paling aku demen adalah hadirnya Always On Display, yang sekaligus bisa nginfoin beberapa notif yang masuk ya. Dan secara overall kualitas layarnya ini lumayan. Selama pemakaian aku prefer pakai bright mode ya, biar lebih vivid, lebih gonjreng. Terus tingkat brightness di outdoor juga cukup. Habis itu material bodinya, jadi samping-sampingnya ini plastik ya. Bagian belakangnya ini juga plastik, disebutnya Glastic ya. Ini merupakan material yang akhir-akhir ini cukup populer ya digunain di smartphone. Bagian belakangnya cakep juga. Terus untuk layout kameranya secara sekilas tuh ada space kosong ya, tapi kalau dilihat secara seksama di situ ada tulisan AI Quad Camera yang bikin layoutnya tuh jadi lebih penuh lah. Nah, ngomong-ngomong soal kameranya, kamera belakang tuh ada 4 biji ya. Vivo nyebutnya 48MP AI Rear Camera, terus ada 8MP Super Wide Angle Camera, 2MP Super Macro Camera, dan 2MP Depth Camera ya buat bokeh. Kalau kamera depan disebutnya 32MP Super Night Selfie Camera. Jadi untuk kamera utama serta wide-nya itu ternyata masing-masing menyediakan opsi untuk digital zoom 2 kali. Namun pada prakteknya yang sering kupakai adalah digital zoom yang berasal dari kamera utamanya aja. Karena digital zoom yang dari kamera wide angle-nya tuh punya focal length yang sama seperti kamera utama. Dan selama jepret-jepret aku selalu ngaktifin HDR beserta AI scene recognition-nya. Terus kalau selfie tingkat face beauty aku set di angka 25 ya, biar nggak terlalu over. Kalau buat ladies mungkin lebih suka yang lebih tinggi kali ya.
Dan ngomong soal beauty, bukan Vivo namanya kalau punya kemampuan beautifikasi wajah yang komplit banget. Ya, sekedar info, ini aku terkesan ya sama kemampuan foto editornya, khususnya pada AI makeupnya, dimana doi akan otomatis ngenalin wajah. Terus kita bisa ngedit wajah dari foto yang udah dijepret, seperti ya kelancipan dagu, hidung, ukuran mata, macem-macem, banyak. Bahkan bagian tubuh lainnya tuh juga bisa diedit panjang lebarnya ya. Terus ada pula pilihan berbagai style makeup ya. Otomatis akan merubah warna bibir dan komponen-komponen lainnya di wajah. Menurutku ini gokil ya, khususnya buat para ladies atau buat kamu yang sangat peduli terhadap penampilanmu. Anyway, balik lagi ke hasil jepretannya ya. Jadi ya reproduksi warna tuh mostly cenderung agak vivid dengan dynamic range yang luas. Karena aku pakai HDR terus ya. Kualitas low light secara keseluruhan sih udah cukup baik. Tapi kalau mau lebih joss lagi, bisa pakai night mode yang dampaknya akan kerasa banget bila kondisinya rada gelap. Di situ exposure akan meningkat dengan dynamic range yang lebih baik. Terus light flare juga sedikit berkurang. Oh ya, night mode ini tersedia untuk kamera yang utama, kalau yang wide angle kagak ada. Terus untuk kamera selfie, night mode juga hadir dengan karakter yang kurang lebih sama. Kemudian mode bokeh pada kamera belakang tingkat blurnya tuh bisa di set sebelum dan sesudah fotonya dijepret. Kalau kamera depan tingkat blurnya fix ya. Overall sih separasinya rapi dan untuk kamera belakang lebih unggul kerapihan bokehnya karena ada kamera depth-nya. Oh ya, kamera makronya ya, sampai kelupaan ya. Jadi ini ya tentu kepake banget buat foto-foto objek secara close up ya, deket banget ya. Ya, dan fokusnya fix. Kalau aku sih dari segi fungsionalitas kurang tertarik ya. Tapi mungkin berfaedah buat sebagian orang buat moto smooth. Habis itu sektor videografi, khusus untuk kamera utamanya bisa ngerekam up to 4K 30 fps. Fitur Ultra Stable Video atau Video Stabilization-nya hanya aktif di resolusi FHD di kamera yang utama aja. Tes kameranya si Vivo V19. Untuk sektor videografi bagiku tidak ada yang terlalu mengesankan ya. Tidak seperti kemampuan fotografinya yang menurutku jauh lebih menarik. Nah sekarang sektor dapur pacu ya, ini RAM-nya 8GB, terus chipsetnya pakai Snapdragon 675 AIE ya, AIE. Chipset yang cukup berumur tapi masih terbilang kencang. Sebagai gambaran, skor Antutunya segini dan ku pakai buat nge-COD mobile, ternyata graphic quality serta frame rate yang bisa dipilih bisa mencapai very high. Bahkan frame rate-nya tuh bisa max ya kalau graphic quality-nya sedikit diturunin. Dalam prakteknya aku selalu gaming di graphic quality high dengan frame rate max, mostly sih stabil FPS-nya. Untuk suhu yang dihasilin pada settingan grafik kayak gitu paling kerasa angetnya di bagian belakang sekitar kamera. Dan untuk peningkatan suhunya ya masih acceptable lah, masih cukup nyaman. Oh ya, kalau soal storage, Vivo V19 ini menyediakan dua varian, ada 128GB sama 256GB. Punyaku ini ya yang paling gede ya, 256GB. Buatku sangat turah-turah banget ya. Jadi untuk storage yang paling gede ini 256 tentu harganya lebih mahal ya. Harganya itu
which is 4,999 juta. Kalau yang 128 GB kan harganya lebih murah ya, 4,299 juta. Lebih bersahabat di kantong ya. Lagi pula dengan kapasitas 128 GB itu bisa nyimpen ini itu banyak banget ya. Ya silahkan mau nimbun banyak banget apps atau file di HP ya monggo. Dan kalau ternyata masih perlu space, bisa manfaatin slot dedicated micro SD-nya. Habis itu baterai ya, kapasitasnya 4500 mAh. Dan selama pemakaian kemarin ini aku pemakaiannya rada heavy ya. Aku bawa foto-foto di Bonbin, terus aku buat nge-COD mostly. Dan data selularnya juga sering aku hidupin khususnya buat nge-game. Jadi aku pakai buat foto-foto usage-nya sekitar 30 menitan. Terus aku pakai nge-COD mobile juga selama sekitar 2 jam ya. Hasilnya doi ini tahan selama 1 hari 3 jam. Ini lumayan awet. Untuk kemampuan ngecasnya klaimnya didukung oleh teknologi dual engine fast charging. Aku coba ngecas pada kondisi SIM card masih belum terpasang, dari kapasitas 10% hingga 99% membutuhkan waktu sekitar 1 jam 54 menit. Nggak secepat yang kukira, namun durasi ngecasnya ya tergolong standar. Terakhir, kelengkapan fitur lainnya, NFC sayangnya kagak ada ya. Kalau gyroscope ada dan responsif. Terus untuk speaker, lubangnya tuh ada di bawah. Kualitas speakernya ya cukup merdu ternyata. Aku coba puterin musik ya. Yang mana nih? Yang ini nih. Terus ya. So, Vivo V19 harganya mulai dari 4,299 juta. Kalau dibilang murah ya nggak juga, kalau dibilang terlalu mahal, nggak terlalu mahal juga sih. Menurutku masih cukup fair lah bila ngelihat keseluruhan kapabilitasnya. Nilai plusnya menurutku ya di chipset yang masih tergolong kencang, kemampuan fotografi yang kekinian dan cukup mumpuni, apalagi kemampuan beautifikasinya ya. Terus kualitas layar juga cukup oke berkat penggunaan Super AMOLED sama tersedianya always on display. Sayangnya NFC kagak ada ya, walaupun kalau buatku pribadi kagak terlalu krusial ya, aku harap sih bisa hadir di versi Pro-nya kalau emang jadi rilis di Indonesia. Dan menurutku Vivo V19 yang kapasitas 128 GB itu lebih good value, toh udah ada micro SD-nya juga kan. Habis itu fiturnya ya juga sama. Kalau pengen lebih good value lagi bisa ikutan pre-ordernya ya. Di Shopee misalnya ada free gift speaker JBL sama cashback Kredivo 300.000 ya. Dan masih banyak lagi. Ya, siapa di sini yang udah ikutan pre-order? Ya wes gitu aja review si Vivo V19 ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk follow juga IG sama Twitterku @bangreview, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. See you.